pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman edukasi berbagi. Kali ini akan kami sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, Project Based Learning, JOBSI, dan LKPD digital. Bimbingan dan pelatihan ini sudah kami laksanakan di 17 SMK binaan di Kota Semarang dengan durasi waktu sekitar 1 bulanan ya, di mana di dalam 4 tema besar ini kami sampaikan rata-rata dari mulai pukul 8 sampai pukul setengah 3, tapi ada juga yang selesai sebelum itu. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Bila kita melihat hal-hal di bawah, hal-hal di gambar tersebut, apa yang ada di benak kita? Kita akan banyak melihat tentang potensi, ya kan? Keberagaman, talenta, kemudian aneka pembelajaran, menyenangkan, sesuai bakat minat dan sebagainya. Itu semuanya adalah landasan supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sebagai tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, referensi utama dari Differentiated Learning Instruction atau DLI atau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah multiple intelligences atau kecerdasan ganda. Ada 8 macam kecerdasan di sini, dari mulai kecerdasan musik, kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, logika matematika, naturalistik, intrapersonal, dan visual spasial. Apa yang kita dapati kalau anak mempunyai kecerdasan body kinestetik, maka dia akan senang sekali untuk bergerak. Maka guru mestinya memfasilitasi dengan ragam gerakan, entah itu praktek, menari, kemudian olahraga, bisa juga hal-hal yang terkait dengan role play, mini drama, dan sebagainya di kelas maupun di luar kelas. Kemudian interpersonal adalah kemampuan anak-anak yang mempunyai komunikasi yang baik dengan orang lain. Dia pandai membangun komunikasi, menjaga hubungan, memilih diksi, dan sebagainya dalam berkomunikasi. Kemudian di words art atau verbal linguistik adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan dalam menulis kata-kata, membuat puisi, membuat laporan, kemudian menciptakan hal yang terkait dengan kata-kata, misalkan menulis surat, membuat prosa, membuat drama, dan tentu saja baik lisan maupun tulis. Berikutnya adalah logika matematika. Biasanya mereka pintar secara akademik. Anak-anak yang di sini pintar membuat laporan keuangan, pintar matematika, dan sebagainya. Lalu nature smart. Seorang naturalistik, dia akan senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan alam. Dia sadar tentang 3R, recycle, reduce, dan reuse dalam keseharian. Kemudian seorang anak yang intrapersonal, dia mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan kemampuannya, tahu kelebihannya, tahu mengoptimalkan, tahu kekurangannya, dan tahu bagaimana dia bisa menutupi dan menggantinya dengan kelebihan. Berikutnya adalah visual spatial atau picture smart. Anak tipe seperti ini, mereka pandai dalam hal-hal yang terkait dengan visual, gambar, senang menggambar, senang video, senang hal-hal yang indah dan sebagainya. Lalu musical intelligence, anak dengan kemampuan bermusik yang sangat menonjol. Bagaimana seorang guru bisa memfasilitasi 8 macam kecerdasan seperti ini? Yang pertama adalah mereka melakukan dengan perencanaan. Bagaimana di dalam RPP, di dalam modul ajar mereka melibatkan 8 hal ini, baik dalam materi atau konten, dalam proses, dalam pelaksanaan di kelas, dalam produk yaitu assessment, dan juga dalam lingkungan pembelajaran. Apa yang saya sampaikan tadi, teori dasarnya ditemukan oleh Howard Gardner ya, kemudian bisa kita adaptasikan dalam pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah tentang 4 tipe pembelajar.
Di 4 tipe pembelajaran ini kita kenal ada visual learning, auditory learning, reading and writing, and kinesthetic learning. Anak dengan tipe visual suka gambar, suka video, maka gurunya mestinya menghadirkan gambar, video, flowchart, kemudian visual-visual yang lain yang bisa ada di kelas maupun secara digital. Yang berikutnya adalah auditory. Anak dengan auditory, maka anak tersebut senang sekali mendengarkan penjelasan dari gurunya, suka mendengarkan, kekuatan dia, kecerdasan dia ada di pendengaran. Berikutnya adalah reading and writing. Anak yang suka sekali membaca, menulis, membuat resume, membuat ringkasan, kemudian menuangkannya dalam flowchart di catatannya warna-warni dan sebagainya. Anak-anak tipe seperti ini biasanya akademiknya menonjol. Yang berikutnya adalah kinesthetic learning. Di kinesthetic ini anak-anak dominan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan. Maka mereka suka sekali untuk berpraktek, melakukan riset, kemudian bergerak, menari, menyanyi, olahraga, dan semua hal yang terkait dengan gerakan tubuh. Kemudian kira-kira coba ditebak, kalau di dalam RPP guru itu ada chat, ada ilustrasi, grafik, diagram, dan sebagainya, kira-kira tipe apakah ini? Dijawab sendiri ya. Oke, sekarang yang kedua, kalau di dalam RPP atau di dalam modul ajarnya dihadirkan ceramah atau penjelasan guru, lalu ada tutorial, lalu ada mendengarkan podcast, kira-kira tipe apa yang ingin difasilitasi seorang guru? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau di dalam pembelajaran itu diminta membaca textbook, membuat ringkasan, membuat presentasi, ada kesempatan untuk belajar sendiri dan sebagainya, kira-kira tipe apakah mereka? Baik, yang terakhir, kalau di dalam suatu pembelajaran anak-anak dipersilakan untuk melakukan eksperimen, melakukan sebuah proyek, melakukan kegiatan fisik, berjalan, kemudian meloncat atau membuat flashcard dan sebagainya, melakukan peregangan dan sebagainya, kira-kira tipe belajar apakah yang ingin difasilitasi guru? Baik, kita lanjutkan. Jadi 4 tipe pembelajar tadi bisa diinsertkan dalam kegiatan guru di dalam proses pembelajaran. Maka kita akan mengenal berbagai macam tipe pembelajar itu yang sudah menyatu. Maka jarang sekali kita mengenal satu jenis tipe pembelajar. Mereka biasanya mixture gayanya. Baik, kita masuk ke yang pertama adalah di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kita kenal adalah konten. Konten biasanya ada di materi. Materi kita bisa bawa masuk ke dalam alat peraga, buku teksnya, kemudian juga materi yang lain yang ada di sarprasnya, ya kan? Di sarprasnya berbagai macam materi ada di situ. Lalu di dalam konten kita juga berpikir tentang bagaimana konten itu bisa diserap oleh anak yang level paling bawah, sedang sampai yang superior. Maka di sini di Bloom taksonomi ini kami mengelompokkan ada 3, dari yang paling rendah remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Di posisi terendah remembering, mengingat-ingat, understanding, memahami, applying, mengaplikasikan atau mempraktikkan, analyzing, menganalisis, evaluating, mengevaluasi, and creating, menciptakan. Maka 3 area ini bisa diadopsi oleh guru untuk dibawa ke dalam proses pembelajaran. Bila mana hanya pada level pengetahuan, maka mungkin remembering sama understanding itu sudah cukup. Tapi ketika sudah sampai praktek, maka remembering dilewati, understanding dilewati, applying mungkin, analyzing. Hanya level praktek, ada 4 di situ.
Kalau sudah sampai ke level creating, menciptakan, maka level yang terendah dari remembering sampai ke creating harus dilewati. Artinya tidak boleh ada yang diloncat. Dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Beberapa hal yang terkait pembelajaran diferensiasi sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah proses. Jadi tadi konten pada materi, yang kedua adalah proses. Di proses ini untuk guru bisa dibawa ke dalam kegiatan inti. Seperti yang kita tahu, di RPP itu ada 3 kegiatan utama, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Maka di proses ini kita fokuskan pada kegiatan inti. Apapun model pembelajarannya, maka di kegiatan intilah menjadi pokok aplikasi dari model, metode, strategi yang kita praktekkan di kelas. Yang berikutnya adalah produk. Jadi yang pertama tadi adalah konten, proses, lalu yang ketiga adalah produk. Di produk ini kekuatan pembelajaran berdiferensiasi terletak pada instruksi guru. Contohnya, seorang guru yang meminta atau menyuruh anak untuk membuat suatu peta Indonesia dengan satu instruksi seperti ini. Silahkan kalian buat satu peta Indonesia dengan terbuat dari kertas manila, lalu di situ ada spidol atau pensil warna-warni. Maka satu kelas pasti hasilnya sama. Tetapi seorang guru yang menginstruksikan, silakan kalian buat peta Indonesia yang bisa terbuat dari kertas manila dan pensil warna yang pertama, yang kedua bisa menggunakan desain, bisa menggunakan aplikasi, bisa juga menggunakan painting, bisa juga menggunakan perca, bisa juga dengan kertas warna-warni atau yang lainnya. Maka hasilnya di dalam kelas itu akan berbagai macam. Jadi kekuatan pembelajaran berdiferensiasi terletak pada instruksi guru. Nah, misalkan di sini berbagai macamnya bisa dilihat, ada reading and writing, membaca dan menulis. Kemudian ada yang visual learner membuat graphic organizer, anak-anak yang auditory diminta membuat laporan lisan, sedangkan anak-anak kinestetik membuat diorama yang mengilustrasikan cerita seperti itu. Kemudian untuk lingkungan pembelajaran bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kalau di dalam kelas mungkin setting tempat duduk, setting siswa duduknya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kelas, ditempelnya beraneka ragam gambar visual yang mendorong anak-anak untuk melihat, kemudian juga hal-hal yang terkait apakah itu dikerjakan secara berkelompok besar, sedang maupun kecil. Itu adalah salah satu dari bentuk lingkungan pembelajaran. Jadi sekali lagi, pembelajaran berdiferensiasi melibatkan 4 hal, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran. Beberapa contoh strategi yang sudah digunakan oleh berbagai guru di belahan dunia ini, misalkan ada learning station. Di learning station ini ada nonton videonya, ada membuat seninya, membaca artikelnya, melengkapi puzzle-nya. Ada juga station mendengarkan gurunya. Kemudian misalkan penggunaan task cards. Lalu ada area atau saat dimana guru menginterview students atau siswanya, menanyakan apa saja yang terkait dengan KD atau yang terkait dengan CP atau TP-nya masing-masing. Kemudian beberapa hal terkait refleksi, bagaimana guru dan siswa bersama-sama menyampaikan proyeknya dan menyampaikan juga kekuatannya apa, keberhasilannya apa, dan kelemahannya apa atau kegagalannya apa.
Itu semuanya adalah bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Bisa juga menggunakan strategi think, pair, share, atau membuat jurnal, kemudian juga hal-hal yang lain. Itulah beberapa hal terkait dari pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja efek dari pembelajaran ini yang diharapkan adalah adanya pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan yang aman, siswa bebas melakukan hal-hal baik itu benar atau salah. Salah di sini adalah dalam konteks bereksperimen, bukan untuk melakukan kesalahan yang sangat fatal, tidak, tapi bagaimana dia belajar dari kesalahan, kemudian siswa merasa berterima, semua keadaannya diterima, dan ada juga positive feedback dari gurunya. Positive feedback ini diperoleh karena adanya ruang refleksi. Di dalam refleksi itu ada evaluasi. Evaluasi apa? Tentu saja evaluasi proses, bagaimana proyeknya, keberhasilannya, kegagalannya di mana, lalu tindak lanjutnya seperti apa. Semua masukan itu sangat berharga untuk siswa. Jadi sekali lagi, inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran, sehingga akan menghasilkan dampak atau efek yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.